Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio buka suara soal penggeledahan kantor BI oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Kepolisian Sulawesi Selatan membongkar sindikat produksi uang palsu yang beroperasi di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Aksi nekat dua pemotor menerobos perlintasan kereta api Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Organisasi keagamaan larang masyarakat gelar pawai malam tahun baru. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK dalam penyidikan kasus dana CSR Bank Indonesia. Peri mengatakan Bank Indonesia bertindak kooperatif dan telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait dana CSR kepada penyidik KPK. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio membenarkan pada 16 Desember 2024 kantor Bank Indonesia telah digeledah oleh penyidik KPK untuk melengkapi proses penyidikan dugaan penyalahgunaan pemanfaatan dana CSR Bank Indonesia. Peri mengatakan dana CSR diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Kita menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan lembaganya tidak mengalami proses penyelidikan KPK. Nah, pada Senin malam 16 Desember 2024, Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dan karena dalam kedatangan tersebut KPK informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi itu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia telah melalui mekanisme atau aturan yang berlaku. Seperti pemberian dana CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah dan memiliki program yang konkret. Penyaluran dana CSR kepada yayasan harus memiliki laporan pertanggungjawaban. Pemberian dana CSR juga dilakukan oleh satuan kerja yang berada di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua ada program kerja yang konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh yayasan itu ada, dan itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan. Dalam statement sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemanggilan terhadap Gubernur Bank Indonesia untuk mengklarifikasi sejumlah barang yang diamankan saat penggeledahan kantor BI pada Senin malam. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan terhadap beberapa ruangan di kantor Bank Indonesia. Salah satunya menggeledah ruangan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan mengatakan, penggeledahan dilakukan guna mencari barang bukti terkait aliran dana CSR Bank Indonesia. Rudi mengatakan penggeledahan dilakukan tidak hanya di Bank Indonesia, namun juga di sejumlah tempat aliran dana mengalir. Dari proses penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Kita akan melakukan tempat kita geledah, pasti kita akan konfirmasikan. Berarti kalau siapa yang akan dipanggil? Ya nanti saya belum mendetailkan ini barang ada temukan di ruangan siapa, milik siapa segala macam. Dan nanti itu akan kita klasifikasi, kita verifikasi kepada orang yang bersangkutannya. Berarti Gubernur BI itu dipanggil juga dari ruangan BI Pak, berarti dari ruangan Pak Peri berarti ya? Ya ada beberapa dokumen dan barang-barang yang kita ambil ya. Berarti Pak Peri akan dipanggil Pak? Pemanggilan kapan Pak kira-kira Pak? Kita kan akan kumpulkan dulu. Ini kan kita akan bekerja dahulu segala macam, nggak langsung kita akan diskusikan semua tim penyidik ya. KPK juga akan memeriksa pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima dana CSR Bank Indonesia tersebut. Ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah itu yang kita dalami sekarang. Beralih ke informasi dugaan korupsi lainnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kapasitasnya sebagai saksi di kasus suap Harun Masiku. Rabu pagi, anggota DPR Komisi 13 Yasona Lawli mendatangi gedung KPK. Yasona enggan berkomentar dan langsung memasuki gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan. Pekan lalu Yasona mangkir dari panggilan KPK. Yasona dijadwalkan untuk dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan suap mantan caleg legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku yang kini masuk daftar pencarian orang DPO. Saat menjabat sebagai Menkumham, Yasona mencopot Roni Sompi, Dirjen Imigrasi terkait kekeliruan data imigrasi yang melibatkan Harun Masiku. Sementara pada 5 Desember 2024 KPK mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku lengkap dengan 4 foto di surat penangkapan. Rabu siang, ratusan mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Mereka tuntut pimpinan KPK baru untuk segera tangkap Harun Masiku. Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menuntut kepada pimpinan KPK baru agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dan segera menangkap buronan KPK Harun Masiku. Membawa spanduk dan poster tuntutan, ratusan mahasiswa berasal dari pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam atau PP-HIMA Persis. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai aksi lempar hewan kadal dan tikus ke gedung KPK. Ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap KPK karena dianggap gagal berantas korupsi dengan tidak dapat menangkap buronan KPK Harun Masiku. Mereka juga meminta agar pimpinan KPK baru menuntaskan kasus korupsi dan segera menangkap Harun Masiku. Pimpinan KPK baru, bagaimana pimpinan KPK baru ini bekerja lebih baik, terutama dalam menuntaskan kasus korupsi buron, dalam hal ini Harun Masiku yang sudah hampir 5 tahun. Ini tentu merupakan pertaruhan lembaga KPK, pertaruhan pimpinan KPK baru bagaimana menuntaskan kasus buron, kasus korupsi, biar ini clear, masyarakat tidak berpikiran aneh-aneh, tidak jadi bola liar. KPK harus tuntas dalam menuntaskan kasus yang sudah terbengkalai hampir 5 tahun. Ini harga diri dan marwah KPK. Para pengunjuk rasa berharap agar pimpinan baru KPK dapat menjalankan tugasnya dengan memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Putra Adi, Jawa Post TV, Jakarta. Polisi bongkar operasi pabrik uang palsu di UIN Alauddin, Makassar. Informasinya usai jeda.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mari bantu anak-anak dari keluarga terdampak dengan menjadi malaikat kertas. Mendaftarlah dan berikan mereka lebih dari sekedar hadiah pada Natal tahun ini. Berikan sebuah hadiah harapan dan keyakinan untuk mereka bahwa di tengah kesulitan pasti ada jalan keluar dan pertolongan. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat. Jelas, paketan entek. Pakei. Yo. Ya pesiron. Aduh. Paketanmu gak tontek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di nopo? Nah, CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul China CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kepolisian Sulawesi Selatan membongkar sindikat produksi uang palsu yang beroperasi di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Kepolisian Resor Goa, Sulawesi Selatan AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus IBI. Polisi juga telah mengamankan uang palsu sebanyak 446,7 juta rupiah dengan pecahan Rp100.000. Penemuan tersebut merupakan pengembangan dari penemuan uang palsu pertama di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Ya, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin. Selain mengamankan 15 tersangka, polisi juga menyita 100 jenis barang bukti serta mesin cetak uang palsu untuk dijadikan barang bukti. Kurang lebih ada sekitar 100 barang bukti jenis. Kalau uang jadi ini awal mula kami menyidik perkara ini adalah ditemukannya uang palsu UPAL senilai 500.000 dengan
emisi 2000 emisi terbaru ya, emisi mata uang rupiah terbaru. Kemudian dari 500 kita kembangkan sehingga kami temukan sejumlah 446.700 juta. 446.700.000, sorry. 446.700. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai program Keluarga Harapan atau PKH. Warga antre untuk mendapatkan PKH di kantor Pos Indonesia Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar 400 kakak dari 12 desa dari kecamatan yang mendapatkan bantuan kali ini. Besaran bantuan PKH bervariasi, ada yang Rp225.000, Rp400.000, dan Rp900.000. Bahkan ada yang hingga Rp2 juta, tergantung data yang sudah terdaftar dari Kementerian Sosial. Kali ini penyaluran bantuan dari 12 desa sekecamatan Cilengsi. Ada sekitar 400 kakak yang mendapatkan bantuan PKH. Turunnya variatif, ada yang 225, ada yang 400.000, ada yang 2 juta sekian, dan ini bisa dilihat di data sesuai dengan undangan yang ada dan BNPA. Berapa kakak Pak yang disalurkan hari ini Pak? Jumlahnya kisaran berapa di total itu 400 sekian lah, 400-an ya. Penerima manfaat ya? Iya, penerima manfaat. Potong 5, jadi saya buat bantu-bantu pengobatan bapak. Kebetulan kemarin juga saya dapat musibah, suami saya kecelakaan, tangannya patah gitu. Jadi bermanfaat banget buat saya gitu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo pada Selasa malam. Setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri acara KTT Developing Aid atau D8 yang berlangsung hingga 19 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir, Selasa 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.15 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Produksi Militer Mesir, Maijen Muhammad Solah, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan El-Hemi, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Dafris De Syafruddin. Di Kairo, Presiden Prabowo diagendakan akan melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Selain kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-11 Developing Aid. Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai Ketua D8 pada tahun 2026 mendatang. Ya, di tengah gelombang PHK, ribuan buruh menggelar unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota sebesar 11,56% di tahun 2025. Kepulan asap dari aksi bakar ban mewarnai ribuan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B Selasa kemarin. Buruh menuntut upah minimum kabupaten kota UMK tahun 2025 dinaikkan 11,56%. Hal ini guna memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh. Dalam aksinya, para buruh aksi berjoget menikmati alunan musik sembari menunggu kabar baik dari perwakilan buruh yang tengah beraudiensi dengan penjabat Gubernur Banten. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Serikat Pekerja Nasional SPN Provinsi Banten, Intan Indria Dewi mengungkapkan, seluruh aspirasi buruh akan disampaikan kepada penjabat Gubernur Banten. Rekomendasi dan juga aspirasi ini akan selalu kita bawa kepada kawan-kawan dan juga pada PJ Gubernur. Jadi mohon bersabar, kami dari para pimpinan akan segera masuk ke dalam setelah PJ menyelesaikan beberapa hal sebentar. Jadi mohon tetap bersabar dan doakan kami akan membawa hasil yang terbaik untuk seluruh buruh di Provinsi Banten. Sementara kepolisian terus mengawal jalannya aksi unjuk rasa ribuan buruh, polisi mengapresiasi para buruh lantaran aksi berjalan kondusif. Apresiasi atas kerjasama rekan-rekan Bapak Ibu bergerak dari kabupaten kota masing-masing menuju ke tempat ini. Itu satu poin
Diketahui hasil audiensi dengan PJ Gubernur Banten, upah minimum kabupaten tahun 2025 disepakati naik 6,5%. Suhendi, Jawa Pos TV, Kota Serang, Banten. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12% bukan atas keinginan pemerintah. Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 merupakan amanat undang-undang dan berdasarkan kesepakatan fraksi di DPR RI. Ya, pertama PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. Dan kemarin banyak insentif diberikan, termasuk misalnya listrik 50% untuk 2.200 VA atau watt ke bawah. Nah itu penerima manfaatnya itu mendekati 81,4 juta atau 97% dari pelanggan listrik. Nah itu sangat bisa menunjang daya. Selain itu pemerintah telah memberikan insentif menyusul rencana kenaikan PPN 12%. Itu kan PPN-nya 0. Bahkan untuk komoditas yang banyak dipakai oleh UMKM dan masyarakat seperti tepung terigu, kemudian juga gula pasir, dan juga minyak kita yang dulunya minyak goreng, itu kan sekarang sudah jalan dengan PPN 11%. Nah dia tidak naik, 1%-nya pemerintah yang tanggung. Kemudian sektor transportasi, kesehatan, pendidikan kan tidak dikenakan PPN. Tetapi sekarang dikenakan untuk mereka yang sekolah internasional. Sekolah internasional kan rata-rata di atas 70 juta per tahun. Kemudian juga untuk treatment di rumah sakit yang bayar sendiri dan relatif biayanya tinggi. Nah itu semua. Terpidana mati Mary Jane dipulangkan ke Filipina, selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Program Malaikat Kertas ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya dan teman-teman sekalian untuk berbagi kasih kepada anak-anak yang lebih membutuhkan. Sekolah kami sangat tertarik dengan Malaikat Kertas karena sesuai dengan visi misi sekolah kami adalah peduli pada sesama, terutama yang lemah. Kami sangat mengapresiasi program Malaikat Kertas, program yang memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Acara ini dipersembahkan oleh PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism. Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai dilempar dengan pelanat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkruan gareng cerdas berkualitas ya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso dipulangkan ke negara asalnya Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa malam. Meski merasa bahagia, Mary Jane sudah jalani masa tahanannya sebesar 15 tahun di Indonesia. Usai menjalani 15 tahun hukuman di Indonesia, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso dipulangkan ke negara asalnya Filipina. Ia dipulangkan melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Mary Jane terbang ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pacific Airlines 5J760 Indonesia Manila pada pukul 00.05 atau Rabu dini hari. Pemulangan Mary Jane melalui proses kesepakatan hukum yang panjang antara Indonesia dan Filipina. Hal ini disepakati langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Filipina Bongbong Marcos. Mary Jane bahagia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ia tidak hanya fasih berbahasa Indonesia, ia juga menguasai beberapa bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusri Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Inyoman Gede Surya Matra mengatakan, status hukum Mary Jane diserahkan sepenuhnya kepada negara terkait. Dapat saya sampaikan pointer pada malam hari ini. Yang pertama ada permintaan dari Presiden Filipina dari Marcos Junior kepada Presiden kita Bapak Prabowo untuk mengupayakan pemulangan Mary Jane ke negara asalnya. Pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024, Pak Yusri Iza Mahendra selaku Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima kedatangan Duta Besar Filipina yang menyampaikan kembali permohonan pemerintah Filipina untuk memulangkan. Mary Jane Veloso dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada 2010 silam setelah tertangkap membawa narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Mary sempat ditahan di Lapas Yogyakarta, lalu dipindahkan ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten.
Ya, 2 orang pemotor menerobos perlintasan kereta api Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat hingga nyaris tertabrak kereta api. Kejadian ini viral di media sosial. 2 orang yang berboncengan sepeda motor menerobos pintu perlintasan kereta api di kawasan perbatasan Kota Bandung Cimahi, tepatnya di Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak kereta lokal yang mengarah ke Padalarang Cicalengka melintas. 2 orang berboncengan sepeda motor malah nekat menerobos perlintasan kereta api. Kereta feeder dari arah Bandung Padalarang melintas dan nyaris menabrak pengemudi motor tersebut. PT KAI Daop 2 Bandung menyebut angka kecelakaan akibat tertabrak kereta tahun 2024 mencapai 18 kasus dengan korban meninggal 7 orang dan luka berat 8 orang. Petugas KAI Daop 2 Bandung juga sudah melakukan sosialisasi agar para pengendara tidak menerobos perlintasan kereta api. Kejadian pukul 17.30, pintu sudah ditutup. Pintu sudah ditutup, lokal komuter lain sudah lewat dan KAI tiba-tiba ada salah satu pengguna jalan menerobos. Jadi 2 KA lewat, satu lewat, para pengguna menerobos. Angka kecelakaan yang menerobos palang pintu? Untuk angka kecelakaan temperan di pintu perlintasan ya, di tahun 2024 ini sudah terjadi sebanyak kurang lebih 18 kali kejadian dengan korban meninggal 7 dan luka berat 8. Di wilayah Bandung Raya? Untuk seluruh kota Bandung. Tebing setinggi 7 meter longsor dan menimpa rumah warga di Pacitan, Jawa Timur. Tanah longsor menimpa rumah milik warga Dusun Maron, Desa Wonosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Longsor menyebabkan dinding bangunan rumah jebol. Akibatnya pemilik rumah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Longsor disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah setempat sejak Rabu pagi. Warga membersihkan material longsoran berupa tanah dan batu yang menimpa ruang tamu rumah warga tersebut. Mereka memindahkan puing-puing ke dalam truk untuk dibuang. Itu ternyata baru keluar mau mengambil sepeda dipindah lalu geruduk itu ambrus sekaligus. Yang tertimbun apa saja? Yang tertimbun meja kursi, lemari. Temboknya yang jebol bagian apa? Temboknya bagian ruang tamu. Ya, ruang tamu. Dan untuk masyarakat kami memberikan himbauan agar karena musim kemarau sini musim hujan sering terjadi, agar hati-hati dan waspada terhadap. Puluhan warga di Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terpaksa mengungsi karena rumah warga rusak parah akibat bencana tanah gerak. Bencana tanah gerak terjadi di Dusun Depok, Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Bencana ini menyebabkan rumah dan akses jalan satu-satunya warga rusak parah. Bencana tanah gerak menyebabkan pergeseran tanah hingga radius 200 meter dari lokasi awal, sedangkan kedalaman retakan tanah mencapai 2 meter. Setidaknya ada 19 rumah dan 1 musola yang rusak akibat bencana tanah gerak, sedangkan untuk warga yang mengungsi mencapai 23 jiwa. Saat ini warga sudah mengungsi, telah mengevakuasi barang berharga yang berada di rumah ke posko. Warga mengaku tidak berani kembali ke rumah karena sudah tidak dapat ditempati lagi. Ada 22 kakak, namun yang terdampak itu 9 kakak berjumlah 23 jiwa. Kondisi saat ini? Untuk saat ini ditampung di pengungsian. Rusak Pak, temboknya rusak, lantai-lantai rusak. Retak semuanya atau? Iya, retak-retak. Terus sekarang diungsikan semuanya atau masih di sana barang-barangnya? Masih semua Pak. Ini kejadiannya kapan mulainya? Kemarin malam. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Amjad, Kabupaten Tangerang mengajak masyarakat untuk mengisi malam pergantian tahun dengan meramaikan masjid. Ia juga melarang masyarakat untuk menggelar kegiatan pawai tahun baru. Bidang kesenian dan
Jelang pergantian tahun 2024-2025, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amjad Kabupaten Tangerang, Banten mengajak masyarakat untuk mengisi malam tahun baru dengan kegiatan positif. Salah satunya dengan memakmurkan masjid di Kabupaten Tangerang melalui kegiatan aktivitas sosial keagamaan sehingga memiliki hikmah yang positif dari tahun sebelumnya hingga tahun yang akan datang. Ketua DKM Masjid Agung Al-Amjad Maishal Rashid mengatakan kegiatan malam pergantian tahun lebih baik diisi dengan khidmat yang bisa memberikan dampak positif untuk seluruh masyarakat. Kegiatan menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha, itu antara lain yang akan dibahas oleh mereka, para sahabat kerja. Saya berkeinginan supaya Ikatan Remaja Masjid ini menjadi pelopor semua aktivitas kegiatan sosial keagamaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya adalah di Kecamatan Tigaraksa. Yang kedua, mereka kan selaku Ikatan Remaja Masjid Agung Al-Amjad Kabupaten Tangerang, jadi harus mempunyai nilai lebih dari semua aktivitasnya. Remaja masjid diimbau agar menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Manfaatkan limbah kompor minyak tanah menjadi kompor gas, lengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mari bantu anak-anak dari keluarga terdampak dengan menjadi malaikat kertas. Mendaftarlah dan berikan mereka lebih dari sekedar hadiah pada Natal tahun ini. Berikan sebuah hadiah harapan dan keyakinan untuk mereka bahwa di tengah kesulitan pasti ada jalan keluar dan pertolongan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, berawal dari keresahan dengan menumpuknya kompor minyak yang tidak digunakan di lingkungannya, seorang warga Dusun Kerajaan, Desa Jejak, Kecamatan Gambiran menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual tinggi.
Yogi Dulur Darmanto 50 tahun warga Dusun Kerajaan Desa Jajak Kecamatan Gambiran Banyuwangi kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jeriyane ide iku mau metu tepake yani iki ngrasa sing serantan deleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane kang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, yani ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, yani langsung nawakaken yang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesenan. Malah ring tahun 2013, saulan yani iki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang yani terima. Kanggo rego kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rego 450.000 biyen. Naming kadung kompor digawa dhewek ambi wong kang pesen mung diregani 350.000 biyen. Naming tepak ono pandemi Covid-19 ring saulan iyane mung nerima pesenan 10 kompor gas. Iku krana wis mangkat soro golek kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo gawe kompor gas regone uga sering ganti-ganti. Deni Eka CTV. Sang Mama Papua, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Program Malaikat Kertas ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya dan teman-teman sekalian untuk berbagi kasih kepada anak-anak yang lebih membutuhkan. Sekolah kami sangat tertarik dengan Malaikat Kertas karena sesuai dengan visi misi sekolah kami adalah peduli pada sesama, terutama yang lemah. Kami sangat mengapresiasi program Malaikat Kertas, program yang memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Acara ini dipersembahkan oleh PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Yo. Sama saya lah. Saya boleh. Terkadang lu ambil kayak nanya. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nah JTV wis tonton gulu. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Anti Sulaiman dikenal sebagai sosok sang Mama Papua. Perempuan berdarah Jawa ini mendedikasikan sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk kemajuan tanah Papua, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan.
Anti Sulaiman, sosok dosen Universitas Kristen Indonesia yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan warga Papua. Meski bukan putri Papua, namun Anti berjuang agar putra-putri Papua bisa mengenyam bangku pendidikan. Anti mulai tertarik dengan Papua sejak sekolah dasar. Saat itu ada rombongan pelajar Papua yang dikirim Presiden Soekarno ke Yogyakarta, tempat ia lahir dan tumbuh. Ada cerita unik ketika Anti pertama kali ke Papua. Kemudian kalau saya bilang, mau kasih tiket kemana ya? Kan kalau tiket kita pikir ke Hong Kong, kemana-mana gitu kan. Ibu mau ke Hong Kong atau ke Bangkok atau oh enggak. Terus saya minta, kok bagaimana ya kok mau kasih tiket aku ke Papua gitu. Ya, saya nggak ngerti Papua kayak apa. Terus bapaknya si mahasiswa itu kasih saya tiket kemana aja di seluruh Papua. Rupanya dia itu direktur Merpati Airlines pada waktu itu. Jadi tiket pesawat itu seperti gratis-gratis, banyak-banyak. Ramah, terbuka, penolong, dan senang berbagi. Itulah kesan Anti Sulaiman tentang orang-orang di Papua. Meski demikian, keadaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Papua memang masih rendah. Kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi salah satu alasan paling berpengaruh. Kegiatan belajar mengajar di sekolah banyak yang terbengkalai. Sarana dan fasilitas kesehatan pun tak memadai, sehingga banyak ibu meninggal saat melahirkan. Pembiaran yang saya lihat itu misalnya SD, ya, SD-nya nggak ada guru. Ditunjuklah kepala sekolah, yang mungkin di atas kertas gurunya 6, ya. Tapi itu semua nggak ada. Karena apa? Misalnya yang saya datang, saya menjadi guru di SD Dabrah di Mambramo Raya, Mambramo Tengah. Di sana masuk jam 9. Lalu mahasiswa murid datang main-main bola sampai jam 11. Ya. Jam 1 sudah pulang. Keadaan itu yang membuat Anti mengabdikan diri di tanah Papua. Dia mengajar dan membimbing pemberdayaan masyarakat Papua. Lebih dari 20 tahun, Anti mondar-mandir ke bumi Cendrawasih. Bahkan, Anti pun berhasil mendirikan sekolah tinggi ilmu sosial dan politik di Merauke. Sebetulnya hal biasa yang sebetulnya harus dibuat oleh semua orang Indonesia atau semua orang yang berhati. Ya, misalnya, kamu lihat orang nggak makan kan kamu bagi separuh makananmu, ya kan? Itu kan sebetulnya harus dibuat oleh semua orang. Ya. Nah, anak-anak Papua ini kan butuh baju, ya kita kasih baju. Butuh sepeda, ya kita kasih sepeda. Lalu yang terpenting mereka bisa nyaman di UGI lebih daripada mereka nyaman di universitas lain. Pada 2009, Anti mendirikan Pusat Studi Papua di UGI. Pusat Studi Papua fokus pada kajian konflik, akademis, dan pendidikan. Lewat studi Papua ini diharapkan sebagai media pemberi informasi tentang Papua kepada orang-orang non-Papua. Sejak saat itu, mahasiswa Papua yang kuliah di UGI semakin banyak hingga lebih dari 500 orang. Bisa dibilang, Universitas Kristen Indonesia menampung paling banyak mahasiswa Papua di Jakarta. Meski usia sudah menginjak kepala 6, Anti masih aktif mengajar di FISIP UGI. Mama Anti, begitu mahasiswa Papua di UGI menyapanya. Ia seakan menjadi orang tua bagi seluruh mahasiswa Papua di sini. Anti begitu diandalkan. Tak hanya urusan kuliah, tapi juga urusan pribadi, bahkan urusan keuangan. Mama Anti selalu ada dan menjadi andalan anak-anaknya. Jiwa pengasih Anti seakan sudah mendarah daging di hidupnya. Kalau saya pribadi, saya melihat
Mama Anti bukan saya sebagai dosen dan juga sebagai orang tua, khususnya bagi kami anak-anak Papua yang berkuliah di kampus UKI, karena Mama Anti sangat memperhatikan kami anak-anak Papua dari sisi studi maupun dari kebutuhan hari-hari, dan kami juga sangat bersyukur sekali bisa mengenal dengan Ibu Anti. Mama Anti untuk di rantau ini, Mama Anti jadi mama kita semua untuk anak-anak Papua. Mama mendengar keluhan kita, mencari solusi. Kita ada masalah, sharing dengan Mama memberikan jalan. Kita bergumul berdoa bersama, saling membangun satu sama lain. Kedekatannya dengan mahasiswa sudah tak diragukan lagi. Anti tak canggung meluangkan waktu duduk dan makan bersama anak didiknya di kantin. Bahkan, dia selalu membayarkan semua makanan dan minuman yang dipesan. Selain dekat dengan mahasiswa, Anti juga dikenal dengan pribadi yang religius. Beliau juga sosok yang sangat rohani sekali ya, religius sekali ya. Jadi kadang aku masalah gini, Mami gini, kita berdoa. Jadi selalu Mama memang orangnya selalu kuat dalam doa ya. Kuat dalam doa, sangat menyayangi anak-anak Papua, membimbing, menuntun, membantu. Banyaknya pemuda Papua kuliah di UKI Jakarta jadi salah satu bukti tidak semua penduduk Papua mengabaikan pendidikan. Mereka ingin Papua maju dan memiliki titik terang di masa depan dalam berbagai lini kehidupan. Sebagai sosok andalan, anak-anak Papua berharap sosok Anti Sulaiman terus mendampingi mereka. Perjuangan membangun Papua disandarkan di pundaknya, karena dia dianggap motor semangat dan inspirasi. Dengan usia yang sudah tidak lagi muda, kesehatan fisik Anti Sulaiman mulai menurun. Tapi tidak untuk semangatnya. Semangat Anti untuk memperjuangkan nasib warga Papua masih menyala-nyala. Puluhan tahun, Anti peras keringat dan banting tulang untuk Papua. Kini Papua perlahan mulai maju. Anti menjadi saksi perubahan Papua hingga sekarang. Infrastruktur pembangunan di Papua semakin merata. Roda perekonomian pun mulai bergerak dengan banyak hotel serta destinasi wisata Papua. Anti optimistis Papua bisa berada di posisi yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Meski Papua mulai maju, masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Anti ingin mengakhiri konflik di bumi Cendrawasih hingga menjadi wilayah yang ramah hak asasi manusia. Saya bercita-cita punya base camp besar, ya. Waktu itu saya sudah membangun di Wasior, tapi kemudian rusak. Di mana ada perkebunan, kecil percontohan gitu. Lalu ada direktur community development, teman-teman Papua ini akan mengatur peternakan, ya gini-gini. Lalu ada bengkel, ya, dan ada tempat di mana orang tua diurus, yang karena saya mendirikan lansia di Merauke, namanya komunitas Lentera, di mana orang-orang belajar mengasihi orang lain, ya, dan melepaskan membuang kebencian. Anti Sulaiman bertekad akan terus membangun Papua hingga tidak ada lagi persoalan yang mengusik rasa kemanusiaan, entah di bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sang mama Papua ingin terus berikan hidupnya untuk Papua tanpa memikirkan apa yang bisa Papua berikan untuk hidupnya. Di mata mahasiswa dan warga Papua, Anti Sulaiman adalah orang besar. Karena tidak ada orang besar yang tidak menyumbangkan kesabaran pengabdiannya kepada kemanusiaan. Juara Dunia Bulu Tangkis Taipei Open 2024 disambut Bupati Jember. Selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mari bantu anak-anak dari keluarga terdampak dengan menjadi malaikat kertas. Mendaftarlah dan berikan mereka lebih dari sekedar hadiah pada Natal tahun ini. Berikan sebuah hadiah harapan dan keyakinan untuk mereka bahwa di tengah kesulitan pasti ada jalan keluar dan pertolongan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, juara bulu tangkis Taipei Open 2024 Febrina Dwi Puji Kusuma disambut kepulangannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pebulu tangkis ganda putri yang berpasangan dengan Amalia Cahya Pratiwi tersebut mendapat sambutan hangat di pendopo Kabupaten Jember. Febrina Dwi Puji Kusuma, pebulu tangkis yang menjuarai turnamen bulu tangkis Taipei Open 2024, disambut kepulangannya oleh jajaran petinggi pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tak hanya Taipei Open 2024 pada September lalu, Febrina dengan pasangannya Amalia Cahya juga pernah berhasil menyabet juara dunia di kompetisi Australia Open 2024 pada bulan Juni lalu. Kepulangan atlet berprestasi internasional ini disambut langsung oleh Bupati Jember. Dia terkejut mendapatkan sambutan yang hangat dari jajaran Pemkab Jember. Saat ini, pasangan Febrina Amalia menduduki peringkat 9 dunia bulu tangkis ganda putri. Dia berjanji terus mengenjot prestasi hingga mencapai peringkat 5 dunia. Yang pasti ini sih kayak kumpul keluarga itu yang paling penting. Ya, karena udah lama kan, jadi saya manfaatin untuk kumpul dengan keluarga.
Sementara itu Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku kagum dengan prestasi yang ditorehkan Febrina dan telah mengharumkan nama kota Jember. Dia juga meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk terus mendukung Febrina meningkatkan karir menjadi peraih peringkat tertinggi di bulu tangkis tingkat dunia. Di Taipei dan menaikkan posisi peringkatnya dan ini menjadi satu kebanggaan kita semua. Mbak Febriana masih masih banyak yang harus diraih untuk menjadi juara dunia, dan ini bulan Januari beliau akan ke Malaysia karena sudah masuk dalam 8 peringkat yang terbaik yang untuk bisa mencapai ke juara di Olimpiade. Kedatangan Febrina diharapkan menjadi pemacu semangat generasi pebulu tangkis muda untuk bekerja keras menjadi yang terbaik. Lutfi Kurrahman, JTV, Jember, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobin dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.